melakukan aktivitas dengan mengevakuasi warga yang berada di 3 wilayah yang mungkin saat ini terjebak banjir. Dan saat ini saudara, untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda yang berada di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, di belakang Anda kita lihat ada pihak BPBD atau aparat terkait yang ini sedang bersiap-siap dengan perahu karetnya. Apakah ini adalah evakuasi warga yang saat ini sedang dijalankan atau mungkin saja mengantarkan logistik untuk warga yang tidak bisa keluar dari rumahnya? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Betul yang terjadi situasinya di belakang saya. Ini adalah proses evakuasi yang tengah dilakukan di kawasan Kompleks Pondok Gede Permai. Karena dari pagi tadi sampai dengan saat ini jumlah perahu yang ada ini hanya 2. Ini juga menjadi kendala karena proses evakuasi di area kompleks itu sebetulnya ada 3 RW yang terdampak, yakni RW 8, 9 dan juga 10, di mana yang paling parah ini adalah RT 1 dan juga RT 2. Tapi karena arus air banjir ini juga cukup deras sehingga perahu yang biasa atau perahu karet biasa ini tidak bisa digunakan untuk mengevakuasi warga dan hanya bisa dievakuasi dengan menggunakan 2 perahu karet motor. Masalahnya 2 perahu karet motor ini pun bentuknya tidak terlalu besar sehingga yang bisa kemudian dievakuasi ini juga jumlahnya jadi semakin sedikit. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, Mario dan juga saudara, bagaimana situasi terkini yang terjadi di kawasan Pondok Gede Permai. Anda bisa menyaksikan di titik saya melaporkan saat ini saja, ini merupakan titik terendah di mana ketinggian air ini mencapai 80 sampai dengan 90 cm. Sementara di area dalam, khususnya di titik terdalam di RT 1 dan juga RT 2 ini mencapai lebih dari 4 meter ketinggian airnya. Tadi juga saya mendengar banyak warga yang mengeluhkan bagaimana ada keluarga-keluarga yang lansia, kemudian ada balita juga yang memerlukan evakuasi dalam waktu cepat, tapi terkendala karena tidak banyak perahu motor yang bisa digunakan. Bukan hanya dari BPBD saja, ini juga baru saja tiba, saudara, perahu perbantuan dari TNI yang akan digunakan untuk proses evakuasi juga. Salah satu yang juga tadi saya pantau begitu kendalanya, selain proses evakuasi ini membutuhkan perahu untuk digunakan mengangkut para korban banjir, ini juga dibutuhkan tenaga kesehatan karena tadi juga dilaporkan bahwa air yang sudah naik ke lingkungan warga yang kurang lebih dari malam tadi begitu, ini mengakibatkan lansia ataupun juga balita memerlukan pendekatan medis juga, dicek bagaimana kondisinya, dan ini juga berpacu dengan waktu, Mario dan juga saudara. Anda bisa menyaksikan, Mario, bagaimana visual yang Anda lihat saat ini adalah satu perahu tambahan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang yang dibutuhkan karena arusnya juga cukup deras, kemudian area-area yang terkena banjir begitu ini cukup sulit untuk diterjang sehingga diperlukan perahu motor. Satu hal juga yang menjadi sorotan, adalah berkaitan dengan warga yang memang ada beberapa yang merupakan korban juga dan melaporkan bagaimana kondisi keluarganya ini belum bisa dievakuasi begitu, tapi juga ada warga yang hanya datang ke lokasi ini sehingga proses evakuasi ini berjalan sedikit lebih lambat begitu. Anda saat ini menyaksikan satu kendaraan untuk kemudian digunakan, tapi seperti visual yang Anda saksikan, Mario, sayang sekali ada beberapa warga yang justru berkumpul begitu menghalangi proses evakuasi. Ini merupakan kendaraan atau perahu karet dari TNI Angkatan Laut yang di dalamnya kita lihat juga membawa bantuan medis begitu untuk mengevakuasi. Setidaknya di perahu tersebut ada 5
anggota TNI yang juga sudah dikerahkan untuk bisa membantu para korban yang masih terjebak. Sehingga total sudah ada 2 perahu yang saat ini beroperasi, sementara 1 perahu lagi dari BPBD ini baru saja kembali membawa sejumlah warga yang tadi sempat terjebak banjir. Anda bisa melihat juga saudara di visual Anda di sebelah kanan layar bagaimana kedalaman air ini cukup tinggi sehingga kendaraan roda 4 seperti mobil, kemudian juga motor ini tenggelam dan nampak tidak bisa dievakuasi. Dari informasi yang saya peroleh tadi, Mario, dari informasi yang saya peroleh terbaru, saudara, ini merupakan TNI Angkatan Udara yang ikut membantu bagaimana jalannya proses evakuasi. Saudara, tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak begitu ya, khususnya warga yang terdampak, menyampaikan bahwa memang sejak malam tadi curah hujan yang cukup tinggi ini mengguyur kawasan Bekasi, khususnya di perumahan Pondok Gede Permai. Sudah mulai ada air yang naik begitu, tapi jumlahnya tidak terlalu tinggi debitnya. Namun karena curah yang cukup padat sampai dengan dini hari, maka air dengan cepat langsung menerobos masuk bahkan ke rumah-rumah yang berlantai 2, sehingga yang saat ini tengah coba dievakuasi adalah warga-warga yang terjebak masih bertahan di area rumahnya masing-masing, khususnya yang berada di lantai 2. Tadi saya lihat dari daftarnya memang ada balita, kemudian ada lansia juga, ada anak-anak dan juga ada orang dewasa yang masih terjebak di dalam. Selain kekurangan perahu untuk proses evakuasi, Mario dan juga saudara, kendala lain yang dihadapi ini juga berkaitan dengan posko, karena tadi dari akses masuk sampai dengan ke titik saya melaporkan saat ini belum ada posko resmi yang dibangun, sehingga bagi masyarakat yang sudah berhasil mengevakuasi diri untuk keluar begitu ya dari area kompleks ini harus berjalan cukup jauh untuk mencari makanan ataupun juga obat-obatan bagi yang dibutuhkan oleh para korban yang berhasil dievakuasi. Tadi saya juga mau memperbaharui informasi, Mario dan juga saudara, bahwa visual yang Anda saksikan saat ini merupakan satu kendaraan atau satu perahu karet dari markas Batalion Kopasgat yang berada di sekitar Pondok Gede. Ya, ini merupakan Kopasgat dari TNI Angkatan Udara. Ini merupakan satu batalion dari Kopasgat yang ada di dekat Pondok Gede. Dan ini merupakan satuan dari TNI Angkatan Udara, Mario. Kembali saya perbaharui lagi informasinya, Mario, bahwa sampai dengan saat ini titik yang terparah ini ataupun area yang paling banyak begitu ya mengalami banjir ini ada di 3 titik, yakni RW 8, 9 dan juga 10. Kemudian juga ada 2 RT yang terdampak paling parah, yakni RT 1 dan juga RT 2. Sampai dengan saat ini cuaca memang masih mendung, Mario dan juga saudara, tapi tidak turun hujan. Harapannya dengan tidak adanya curah hujan yang lagi cukup besar begitu, tidak ada lagi kiriman air yang juga cukup besar sehingga Kali Bekasi ini bisa surut dan tinggi air di kawasan perumahan Pondok Gede Permai ini juga bisa kembali surut. Sampai dengan saat ini Mario dan juga saudara, Anda juga bisa melihat bahwa curah air ini cukup deras begitu, sehingga nampak Anda juga bisa saksikan ketika perahu ini tidak didorong dengan mesin motor, maka untuk bisa mencapai ke titik terparah pun ini membutuhkan waktu. Anda bisa melihat juga saudara di sebelah kanan ini sedang dicoba begitu ya, dinyalakan kembali kendaraannya
jauh lurus ke depan, saudara, Anda bisa juga melihat bagaimana rumah-rumah ini sudah terendam banjir. Sampai dengan pagi hari ini memasuki pukul 9 begitu ya, Mario dan juga saudara, proses evakuasi ini masih coba terus dilakukan. Tadi juga sempat dilakukan koordinasi untuk menambah jumlah perahu karet, khususnya perahu motor, agar bisa digunakan untuk proses evakuasi. Dan saudara, saya akan mencoba begitu untuk berbincang dengan salah satu warga yang sejak tadi ini juga berada di lokasi dan menunggu proses evakuasi ini berjalan. Ibu, keluarganya di dalam? Masih nunggu evakuasi, Bu? Bapak, keluarganya di dalam, boleh sebentar Pak? Mau tanya situasi, sedikit minta waktunya untuk Kompas TV. Bapak dengan siapa? Dengan Bapak Yopi dari... Bapak Yopi, ini kalau boleh diceritakan kepada Kompas TV, sebetulnya banjir ini apakah memang mulai dari tadi malam atau airnya dengan cepat begitu saja mulai tinggi Pak? Dari jam 12 sudah mulai masuk, mulai tinggi, air tuh mulai luber kira-kira jam 2-an lah, jam 2 pagi tadi mulai masuk. Air limpas, bukan karena hujan, tapi memang hujan membantu. Pertama kali terjadi kayak gini Pak, atau sebelumnya juga pernah ada banjir sebesar ini Pak? Terakhir itu 2020, tapi ini lebih besar lagi nih. 2 kali lipatnya kayak ini. Dulu di sini PB dulu cuma sedengkul. Sekarang dia pinggang tadi ini nih. Aja nomor 16 Bang di sini Bang. Nah, tapi ada keluarga yang masih terjebak di dalam Pak? Semuanya. Boleh diinformasikan Pak, kira-kira apakah ada orang tua atau balita juga yang di dalam? Orang tua, mertua, anak, istri, anak semuanya di dalam semua. Ini sudah nunggu dari jam berapa Pak tadi prosesnya? Dari habis subuh ini. Karena ini air baru mulai perahu bisa masuk ya, kalau arus udah agak reda kan perahu baru bisa masuk. Ini baru bergerak dari 5:30, kalau nggak salah 5:30 baru bergerak nih perahu-perahu ini. Oke, baik, terima kasih Pak Yopi. Semoga keluarga yang ada di dalam bisa segera dievakuasi dan banjir juga segera surut. Tadi Mario, kita sudah berbincang, sedikitnya ada informasi baru bahwa memang masih terdapat sejumlah warga begitu yang terjebak di dalam, bukan hanya balita saja ataupun juga dewasa begitu, tapi juga ada lansia yang tentu saja ini memerlukan proses evakuasi khusus di mana tenaga kesehatan ini juga diperlukan. Arus air yang juga cukup deras ini tentu saja dibutuhkan supaya maksud kami arus air yang cukup deras ini mengakibatkan perahu motor ini dibutuhkan, karena jika tidak maka perahu ini tidak bisa masuk untuk mengevakuasi. Jumlahnya ini juga masih sangat minim, di mana hanya ada 2 perahu BPBD, kemudian 1 dari Kopasgat TNI Angkatan Udara yang baru saja tiba begitu, sehingga jika memang pemerintah sekitar begitu ya melihat situasi dan kondisi ini, maka diharapkan juga bisa menambah jumlah perahu karet motor untuk mencoba mengevakuasi para warga yang masih terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Mario. Ya, ini Putri Trisnanda dan juga juru kamera Yogi Sarevi dari tadi terus melaporkan dan memberikan pantauan terkini melalui laporan dan juga visual yang ditampilkan kepada kita. Seperti penjelasan Anda, Putu, bahwa kendala demi kendala terus dicarikan solusinya, baik dari pihak BPBD maupun tadi juga dibantu oleh Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI AU. Namun sampai saat ini masih terus dilakukan, dicarikan solusi. Salah satunya adalah menyediakan perahu yang memiliki mesin untuk nantinya bisa menembus air yang tadi Anda sampaikan. Dan Putu, sebenarnya masih akan ada pertanyaan yang akan disampaikan, tetapi kita saksikan usai jeda berikut.